Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita belajar sosiologi kelas 10 dengan judul Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat. Gejala sosial adalah gejala yang terjadi di tengah-tengah pergaulan kehidupan masyarakat. Individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Gejala ini timbul akibat dari perubahan sosial. Perubahan ini senantiasa terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah pelaksanaan hidup dan kehidupan kita ini. Perubahan itu senantiasa berubah dan tidak ada yang tetap, senantiasa mengalami perkembangan akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi. Yang jadi masalah adalah ketika pergaulan kita, sikap kita, perilaku kita di tengah kehidupan masyarakat tidak lagi sesuai dengan nilai dan norma, etika, kebiasaan bermasyarakat di dalam pergaulan hidup kita sehari-hari, sehingga akan menjadi masalah sosial. Di papan tulis sudah kita lihat ada 5 ragam gejala sosial. Yang pertama itu adalah penurunan kualitas moral. Penurunan kualitas moral. Saat sekarang ini, jika kita bandingkan dengan kehidupan keluarga kita pada masa yang lalu, kalau kita bercerita dengan nenek-nenek kita atau atuk kita, orang-orang tua kita, bahwa saat sekarang ini moral itu sudah menurun. Orang tidak lagi malu untuk mencuri. Orang tidak lagi malu memperkosa. Orang tidak malu lagi saat sekarang ini korupsi. Semua perbuatan-perbuatan ini sudah menurun. Tidak ada lagi rasa malu untuk berbuat kejahatan. Bahkan ada sebahagian kecil menganggap bahwa kejahatan itu adalah kebanggaan bagi dirinya. Bahwa kalau tidak jahat, tidaklah katanya seorang laki-laki ini penurunan moral. Artinya bahwa moral saat sekarang ini, akhlak kita, sikap kita, perbuatan kita sudah melenceng dari moral, etika, kehidupan kita yang diajarkan oleh nenek moyang kita dulu. Yang luntur kita perhatikan saat sekarang ini, ketika kita disuruh bergotong royong membersihkan saluran parit, gotong royong untuk kebersihan, itu sudah tidak lagi kita lakukan karena kita saat sekarang ini lebih menguntungkan, mementingkan diri kita sendiri. Penyebabnya itu apa? Penyebab itu pertama adalah karena krisis ekonomi yang berkepanjangan. Saat sekarang ini ekonomi kita memang menurun. Pendapatan penduduk saat sekarang ini melemah. Apapun mungkin akan dikerjakan orang, yang penting bisa dia makan. Walaupun pekerjaan itu tidak lagi sesuai dengan tuntutan agama, nilai, dan norma. Itu yang pertama. Yang kedua penyebabnya kenapa ini penurunan kualitas
menurunnya kewibawaan pemerintah. Pemerintah ini kan antar kita. Nah ini dia, ya, yang kedua. Yang ketiga penyebabnya adalah meningkatnya terus-menerus angka kemiskinan. Dan antara jumlah kita tadi karena ekonomi yang berkepanjangan itu, maka timbullah kemiskinan. Akibatnya gejala sosial yang tidak lagi sesuai dengan nilai dan norma tadi itu akan kita kerjakan. Itu yang pertama. Yang kedua, terorisme. Yang ketiga adalah disorganisasi keluarga. Disorganisasi keluarga adalah keluarga yang tidak harmonis, keluarga yang tidak sempurna, keluarga yang tidak bahagia, keluarga yang semeraut. Nah, itulah dia organisasi keluarga. Gejala sosial ini timbul memang di tengah kehidupan kita berumah tangga. Tidak harmonis hubungan orang tua antara ayah dan mama awak di rumah, itu akan mempengaruhi perkembangan anak. Bisa jadi anak broken home, anak sering menyendiri, anak sedih, orang tua senantiasa tiap hari bertengkar, apalagi bercerai. Cerai. Yang lebih sadisnya lagi, ayah kawin lagi, mama pun kawin lagi, lantas anak sama siapa? Mungkin yang tidak dapat kita hindari sebagai takdir, keluarga yang tidak sempurna ini meninggal orang tua kita laki-laki atau meninggal orang tua kita perempuan. Kalau meninggal orang tua kita laki-laki, berarti orang tua kita perempuanlah yang menjadi orang tua selaku penanggung jawab keuangan dan sebagainya. Itu adalah namanya disorganisasi keluarga. Kita bahasakan secara menyeluruh adalah keluarga yang tidak sempurna. Diawali dari tadi pertengkaran, kurang harmonisnya, perceraian, bahkan meninggal orang tua kedua-duanya. Itu adalah namanya disorganisasi keluarga. Mengapa yang menjadi gejala sosial? Karena anak akan berdampak kemana dan siapa yang akan mengasuhnya. Yang keempat adalah kemiskinan. Miskin adalah ketika seseorang tidak mampu untuk menghidupi dirinya, tidak mampu menghidupi dirinya, tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kata miskin ini berubah-ubah. Tidak di satu tempat, miskin di satu tempat tentu akan berbeda di tempat yang lain. Bedanya miskin di Indonesia dengan di Arab. Bedanya miskin orang Tanjung Balai dengan orang Pematang Sungai Baru. Dan pada dasarnya semua orang tidak mau miskin. Tapi ini takdir. Ada usaha pemerintah untuk membantu orang miskin? Ada. Saat sekarang ini ada namanya program Keluarga Harapan, PKH, itu mendapat bantuan. Ada mendapat bantuan langsung, itulah dia PKH. Ada mendapat bantuan tidak langsung. Apalah contoh mendapat bantuan tidak langsung? Seperti bantuan operasional madrasah. Itu membantu. Kartu Indonesia Pintar, beasiswa dan sebagainya untuk orang-orang miskin itu senantiasa diberikan oleh pemerintah. Jadi kalau dapat itu kepada anak-anakku, mari manfaatkan dengan sebaik-baiknya tentang kehidupan yang diberikan oleh pemerintah terhadap keluarga-keluarga miskin agar bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang kelima adalah kenakalan remaja.
Nakal, bukan jahat ya, nakal. Nakal beda dengan jahat. Jahat itu sudah tidak ada tindak pidananya. Kalau nakal tidak sampai, apalah kejahatannya, mencoret-coret dinding, bangunan, tembok bangunan, ya. Naik sepeda motor, kalau cakap Tanjung Balai di kereta, kencang-kencang, atau membuat keributan, itu adalah remaja yang nakal. Itu kan sudah tidak sesuai lagi dengan nilai dan norma. Tembok dicoret, kereta sudah bagus dari Jepang, bagus suaranya kecil, dibesarkan knalpotnya. Memang kalau kita di Pulau Jawa juga mengolah-olah, membuatnya tak tahu kita. Tapi kalau mengolah nang ada jago ya kan. Apalagi ada orang sholat maghrib atau sholat isya di masjid kita gas kereta itu namanya adalah kenakalan. Jadi tidak jahat, cuma dia mengganggu. Mengapa dia menjadi masalah? Karena dia mengganggu ketertiban orang lain. Tidak jahat. Kalau jahat itu merugikan orang lain, seperti membunuh, memperkosa, mencuri. Itu kan merugikan orang lain secara langsung. Kalau dia mencoret dinding, kalau sabar kita kan masih bisa kita hapus. Kalau dia naik kereta kan masih seperti itu menggas-gas, masih bisa kita nasihati. Oke, inilah dia pada hari ini pelajaran kita ragam gejala sosial dalam masyarakat. Ragamnya itu ada 5. 1. Penurunan kualitas moral. 2. Terorisme. 3. Disorganisasi keluarga. 4. Kemiskinan. 5. Kenakalan remaja. Dengan mengucapkan alhamdulillah, kita sudahi pelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.